Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Poleta Polin. Oke, saya ingin melanjutkan tentang proses FET masih ya. Jadi saya ingin berbagi tentang trik ataupun tips menjelang proses FET. Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Nanti saya jawab pertanyaannya. Nah, jadi sebelum saya datang ke Jakarta April ya, saya bilang, lalu pulang lagi ke Pekanbaru setelah cek pertama kali sama Dokter Nando melihat sejarah saya yang gagal ET, lalu berobat dengan Dokter Karmel, lalu kemudian saya pulang lagi, lalu janjian bulan Mei untuk melakukan embrio transfer. Nah, saran saya menjelang tanggal embrio transfer ataupun konsultasi dengan selama konsultasi menjelang FET dengan Dokter Nando, yang saya lakukan adalah saya melakukan akupuntur. Jadi akupuntur ini sangat penting untuk sebelum FET. Nah, akupuntur itu fungsinya apa? Dan saya sudah minum pengencer darah. Nah, jadi akupuntur itu memperlancar aliran darah, khususnya dari di sekitar rahim ataupun ovarium, untuk menunjang keberhasilan FET. Jadi jarum-jarum itu nanti ditusukkan ke perut, ke punggung, diatur oleh dokter akupuntur itu untuk diarahkan ke daerah rahim. Jadi rahim yang dimaksud di sini adalah selain melancarkan juga memicu untuk penebalan rahim, karena FET dibutuhkan ketebalannya itu Dokter Nando bilang kalau nggak salah di angka 8 atau 9 ke atas. Nah, kebetulan setelah saya akupuntur, saat saya ingin mulai FET itu ketebalan rahim saya yaitu di angka 10,5 mili ya. Nah, kalian bisa dilihat di sini awalnya 8, lalu naik 9, lalu pas ada FET 10,5. Nah, ini yang diharapkan oleh Dokter Ariando Pradana, menginginkan ketebalan rahim. Jadi akupuntur itu banyak manfaatnya, selain melancarkan darah ke rahim juga ketebalan rahim juga terangsang. Nah, jadi kalau saya memilihnya akupunturnya di Dokter Melia ya. Dokter Melia ini dokter akupuntur senior. Beliau sebenarnya di 3 tempat, ada di Klinik Mediko, Rumah Sakit Harapan Kita, juga di Husada. Nah, saya waktu 2018 itu, sebelum itu kan nggak ada COVID, jadi saya pergi ke setiap saya ke Jakarta, saya udah mulai saat saya beberapa bulan sebelum FET sebenarnya udah saya mulai. Jadi setiap saya ke Jakarta ketemu Dokter Karmel, saya juga mampir ke Dokter Melia. Nah, jadi menjelang FET itu saya di Jakarta sekitar 2 minggu. Jadi 2 minggu sebelum FET saya usahakan 1 minggu itu 4 kali bertemu dengan Dokter Melia. Jadi saya kejar ke Husada, ke Harapan Kita. Nah, sebenarnya untuk Dokter Melia sendiri lebih banyak pasiennya itu di Klinik Mediko. Karena kenapa? Karena dari 3 tempat tersebut, di Klinik Mediko itu yang paling murah. Waktu 2018 sekali datang saya hanya kena 78.000. Kalau di Husada sama Harapan Kita kenanya 150.000. Nah, jadi banyak pasien Dokter Melia ini yang di Mediko di Jakarta Timur, tepatnya di stasiun Jatinegara ya, agak ke seberangnya sedikit. Nah, di situ di Klinik Mediko prakteknya juga 4 kali seminggu di sana. Nah, jadi Dokter Melia ini nggak hanya akupuntur soal penyakit stroke atau penyakit umum pada lainnya, tapi juga untuk promil. Jadi banyak pasien-pasien promil yang datang ke beliau
baik itu promil alami, inseminasi, juga IVF. Jadi selain harga terjangkau, beliau senior dan Chinese. Nah, kita tahu akupuntur itu kan berasal dari Chinese. Nah, apakah di Morula ada akupuntur? Ada, tapi saya nggak ke sana karena saya menyesuaikan budget ya, karena saya dari daerah, jadi saya lebih memilih ke Dokter Melia di 3 tempat tersebut. Oke, jadi itulah persiapan saya. Yang pertama itu akupuntur. Nah, yang kedua untuk obat-obatan tadi sudah saya bilang ada Prohelik ya. Jadi saya minum Prohelik, juga Astria. Jadi Prohelik dan Astria ini dari Dokter Nando, ada berupa memicu hormon kesuburan dan juga antioksidan. Jadi Astria itu antioksidan. Jadi saya minum mulai dari bulan April sampai menjelang FET. Nanti itu untuk vitamin atau obat-obatan. Lanjut lagi kalau untuk makanan, saya usahakan untuk 1 hari itu makan minimal 2 butir telur ayam kampung. Jadi direbus ya, dimakan putihnya saja, itu minimal. Ada teman saya sampai 4 sehari sampai 6 ya. Jadi karena protein itu sangat menunjang untuk proses FET. Nah, apalagi selain tadi saya konsumsi telur, nah jus 3 Diva. Jus 3 Diva itu jus sangat efektif ya untuk promil ataupun kehamilan alami. Jadi 3 Diva itu terdiri dari wortel, tomat, dan apel hijau atau apel merah boleh. Jadi 3 itu di jus ya, di juicer atau di blender, minum bisa minimal 1 kali sehari. Oke, itu untuk jus. Lalu untuk makanan seperti apa? Kalau makanan banyakin protein lah intinya, kayak daging boleh, cuman hindari minum seperti kopi, teh itu jangan ya, apalagi pengentalan darah itu tidak dianjurkan untuk minum konsumsi itu. Lebih banyakin minum air putih ataupun minum dengan campuran madu 2 sendok. Oke, lalu selain madu saya juga minum extra food. Nah, jadi saya mengkonsumsi produk-produk HNI atau HPAI 2018 itu juga kehamilan sekarang 2020. Jadi saya minum itu adalah ada 3 jenis dari produk HPAI: madu, extra food, dan susu kambing ya. Jadi EGM. Kalau kalian yang udah mengenal produk HPAI atau HNI tahu itu ya. Jadi 3 ini nggak penting, boleh juga kalian ganti kalau nggak suka susu kambing, susu Peptisol juga boleh ya. Peptisol boleh, atau Prenagen, atau susu yang sebelum untuk kehamilan juga boleh. Sorry agak batuk. Dan untuk makan tadi ya hindari aja sih mecin atau mie instan atau jajan-jajan di luar, dikurangi mending dimasak sendiri atau belanja sendiri, lebih terjamin kebersihannya. Jadi kebetulan di apartemen saya kan disediain kitchen, jadi lengkap lah di apartemen tersebut. Nanti saya review juga ya tentang apartemen yang saya gunakan saat di Jakarta baik 2018 maupun di 2020, apartemen yang sama. Nanti saya kasih kontak person. Teman-teman saya yang pada nanya sama saya udah saya kasih rekomendasi ke sana. Pokoknya tempatnya murah, bagus, dekat dengan Morula, dekat dengan RSC Kini, dekat ke Dokter Melia juga. Pokoknya di Jakarta Pusat. Oke. Nah, apalagi kira-kira saran FET. Nah, untuk yang muslim perbanyak aja sholat,
duha, hajat setelah sholat wajib, lalu baca surat ya, kayak surat Maryam, surat Yusuf, surat Ar-Rahman, Al-Mulk, itu Al-Waqiah juga bisa. Jadi itu bagus untuk surat-surat tersebut mendukung untuk promil kalian. Nah, untuk doa juga ada ya, doa Nabi Zakaria. Lagi menjelang FET, oh ya, yang penting itu selain tadi menjaga makanan, minuman, saya juga olahraga. Nah, olahraga saya apa? Olahraga saya yaitu berenang. Jadi kebetulan di apartemen ada tersedia swimming pool. Nah, saya usahakan berenang itu 1 hari itu menjelang FET selama 2 minggu itu minimal 1 kali sehari atau 2 kali, pagi dan sore, atau pagi saja atau sore saja. Lamanya bisa minimal 30 menit, maksimal 1 jam ya. Bagi kalian yang nggak bisa renang ya minimal gaya dada atau menggerakkan tubuh lah intinya di kolam ya, di kolam renang ya. Nah, itu sangat efektif juga melancarkan peredaran darah selain menggunakan akupuntur. Dan juga selain itu saya kayak jalan, bukan jogging ya, tapi lebih ke jalan kaki diperbanyak. Kebetulan saya kadang ke Jakarta sendiri. Nah, kalau sudah sendiri biasanya saya nge-mall. Nah, saya manfaatin nge-mall itu, jalan di sekitar mall itu agak lama gitu ya. Anggap aja kayak window shopping, keliling, naik lantai ini muter. Jadi nggak perlu jogging ya. Kalau lari saya nggak begitu suka, apalagi di outdoor, capek karena autoimun kan nggak boleh kena matahari. Makanya saya lebih memilih nge-mall ya. Jadi nge-mall atau pagi-pagi atau malam keliling sekitar apartemen. Nah, itu juga memacu ketebalan rahim dan juga peredaran darah lancar. Jadi jangan lupa ya hal tersebut untuk melakukan kegiatan selain olahraga, menjaga makanan, konsumsi vitamin dan lain-lain. Nah, itulah tips dan trik saya menjelang FET bulan Mei, tanggal 14 Mei 2018 dengan Dr. Nando. Jadi mudah-mudahan tips dan trik saya ini juga bisa kalian lakukan agar IVF kalian berhasil ya, amin ya robbal alamin. Jadi cukup sekian pertemuan hari ini. Mudah-mudahan di konten berikutnya tetap berlanjut untuk proses FET seperti apa. Oke, tetap stay tune on my YouTube channel Poleta Polin. Jangan lupa subscribe, like, dan komen atau share. Kalau ada yang bertanya silakan di kolom komen. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.